Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati dan yang saya takzimi, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, dan yang terhormat Bapak Rektor Abdul Aziz Wahab BHMAG, dan yang saya hormati Bapak Nun Tufa SEMM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan yang saya hormati pula Bapak Abdul Ghafur MBD selaku Kaprodi Ekonomi Syariah sekaligus dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis Islam. Baik, langsung saja di sini saya ingin menjelaskan tentang praktek bisnis yang dilarang. Yang pertama yaitu pengertian bisnis yang dilarang dalam Islam. Bisnis yang dilarang adalah jenis usaha yang tidak memenuhi syarat-syarat bisnis yang dibenarkan menurut ajaran Islam. Islam secara umum melarang segala bentuk transaksi yang dapat menimbulkan kesulitan, ketidakadilan, atau kerugian bagi pihak lain. Ciri-ciri bisnis yang dilarang meliputi yang pertama yaitu mengandung unsur konsumsi barang yang tidak halal. Yang kedua yaitu melanggar atau merampas hak dan kekayaan orang lain. Yang ketiga, tidak sesuai dengan batasan-batasan etika dan hukum Islam. Lalu, Islam membedakan antara bisnis yang halal dan haram, serta menekankan pentingnya berbisnis secara etis. Penyimpangan dari etika bisnis Islam tidak diperbolehkan. Kriteria bisnis yang dilarang dalam Islam yaitu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu keadilan, keseimbangan, perlindungan hak manusia, dan kelestarian lingkungan. Lalu yang selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang beberapa kriteria bisnis yang dilarang meliputi yang pertama yaitu riba, yang kedua ada maisir, yang ketiga penipuan dan kecurangan, yang keempat produk campuran halal haram, yang kelima al-gharar, yang keenam yaitu kerusakan lingkungan, yang ketujuh eksploitasi pekerja, yang kedelapan bisnis yang merusak moral dan sosial. Lalu selanjutnya ketentuan barang bisnis yang dilarang. Dalam Islam, barang atau produk yang dilarang dalam bisnis adalah yang bertentangan dengan prinsip syariah. Larangan ini mencakup barang yang mengandung zat haram seperti alkohol, minuman keras, daging babi, narkotika, dan zat adiktif lainnya, karena dapat merusak tubuh dan akal. Transaksi yang melibatkan riba juga diharamkan karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi ekonomi yang merugikan pihak lemah. Selain itu, barang yang diperoleh melalui cara tidak halal seperti pencurian, korupsi, penipuan, atau kecurangan juga dilarang. Islam melarang perdagangan barang yang merusak moral dan kesejahteraan umat seperti pornografi dan hiburan yang merusak akhlak, serta barang hasil eksploitasi manusia seperti perdagangan manusia dan produk yang dibuat dengan tenaga kerja paksa. Barang yang merusak lingkungan seperti hasil pembalakan liar atau yang menyebabkan pencemaran juga termasuk yang dilarang. Lalu selanjutnya yaitu cara bisnis yang dilarang, yaitu tidak sesuai dengan prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan umat. Larangan ini mencakup praktik riba, perjudian, spekulasi berlebihan, ketidakpastian dalam transaksi, serta penjualan barang haram seperti alkohol, daging babi, dan narkoba. Penipuan, kecurangan, penggelembungan harga, eksploitasi tenaga kerja, penggunaan pekerja anak, serta praktik yang merusak lingkungan juga termasuk yang diharamkan. Islam menekankan bahwa bisnis harus dilakukan secara adil, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.